Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kenapa cabang sekunder dan cabang tersier anggur harus dibatasi. Yang pertama tujuannya adalah untuk menyamaratakan atau untuk meratakan cabang tersier. Itu tujuan daripada cabang tersier yang kita batasi. Kemudian tujuan kedua adalah untuk menahan nutrisi untuk nantinya tanaman siap dibuahkan ketika dipangkas setelah kita berikan pupuk generatif. Kemudian tujuan daripada cabang sekunder ini kita hentikan, kita potong di sini ya. Kita pangkas di sini supaya pertumbuhan berpindah ke cabang-cabang tersier yang sedang kita bentuk ini. Di pohon ini tersier kita buat seluruhnya dari tunas air. Jadi kawan-kawan yang menginginkan anggurnya cepat berbuah, pilihlah yang pertama adalah varian-varian yang genjah. Yang saya gunakan sebagai contoh pada video ini adalah varian Jupiter. Jadi ini menggunakan batang primer yang kita belokkan. Ini batang primernya. Setelah sampai para-para kita belokkan. Kemudian cabang ini atau batang ini kita tunjuk sebagai batang sekunder. Primer kita belokkan, kemudian kita sebut menjadi cabang sekunder. Setelah panjang yang kita inginkan untuk sekunder yang ini, kita menggunakan 2,5 meter panjangnya sampai sana ya. Jadi sekunder ini saya buat panjangnya 2,5 meter. Lalu setelah sampai di titik yang kita inginkan 2,5 meter dan ini ujungnya masih kecil, kita potes, kita hentikan. Nih, kita hentikan di sini ya, kita potong. Ketika masih kecil baru nyampe pucuknya kita hentikan. Tujuannya adalah pertumbuhan berikutnya berpindah ke cabang-cabang tunas air ini. Karena anggur itu dominasi apikel, jadi pertumbuhannya di pucuk dan di pucuk. Ketika pucuknya kita hentikan, dia akan mencari pucuk yang masih aktif, yaitu tunas-tunas air yang kita pelihara ini. Dan ini seluruh tunas air kita pelihara. Pertanyaannya, apa tidak terlalu banyak nanti cabang tersiernya? Oke. Dari sini kita bahas. Jadi meskipun kita menggunakan tunas air yang cukup banyak untuk kita bentuk menjadi cabang tersier, namun tidak semua tunas air pertumbuhannya rata atau layak untuk dibuat sebagai cabang tersier. Contohnya seperti ini. Ini. Jadi pentingnya kita melakukan seleksi cabang. Ini besar ya, ini kecil. Ini kita buang. Nah, mulai sekarang ini, saat-saat seperti ini kita harus menyeleksi. Ini bagus, ini bagus, ini lumayan bagus, ini jelek, kita buang. Nah, seperti ini bagus, ini jelek, ini kita buang. Ini bagus, ini jelek, kita buang. Bagus, ini jelek, kita buang. Begini ya. Nah, ini juga kita buang karena ini jelek, pertumbuhannya terlalu tertinggal nih, seperti ini. Kita buang, ini pun sama. Nah, kita buang. Ini juga kita buang. Nah, setelah seperti ini, nanti yang terjadi adalah seluruh cabang tersier ini besarnya tetap masih tidak sama. Ada yang terlalu vigor dan ada yang tertinggal lagi. Nah, yang terlalu vigor kita akan hentikan di 12 daun. Nah, setelah cabangnya membesar seperti ini tadinya kita hentikan di sini di 12 daun. Lalu kita pangkas di 6 daun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung membawa klaster bunga. Ini yang di sebelah sini ya. Kemudian yang di sebelah sini, ini sama. Tersiernya juga sudah terlalu besar jika dibanding dengan yang lain.
Tadinya kita tahan di 12 daun juga. Lalu kita pangkas di 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pangkas. Berbuah. Nih. Bawa klaster bunga 2. Ini pun sama ya. Tuh. Klaster bunga. Nah, setelah kita hentikan di sini, ini kita hanya menginginkan 2 tunas terujung yang kita buahkan. 1, ini daun kita buang. 2, kita buang. Ini yang ketiga tumbuh kita buang. Oke. Nah, sama seperti itu, daun kita buang. Lalu cabang-cabang tersier yang tertinggal ini mulai aktif. Tuh. Tadinya lambat pertumbuhannya, sekarang mulai aktif kembali setelah kita pangkas yang cabang tersier yang terlalu besar. Ini juga bawa bunga, tapi ini kita buang. Ini tidak kita inginkan. Biar besar dulu tersiernya. Ini seperti ini, mulai aktif karena yang cabang-cabang yang terlalu besar telah kita pangkas ya. Seluruh tunas air kita buang dari awal seperti ini. Ini contohnya. Ini tunas air kita buang semua. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbesar cabang tersier dan yang kita inginkan pucuknya ini yang selalu tumbuh. Karena anggur Jupiter itu jika tunas airnya tidak dibuang, tersier ini menjadi terhambat pertumbuhannya. Tidak fokus ke ujung. Nanti setelah daun ini mencapai 12 kita akan hentikan seperti ini. Nah, kapan kita memangkas di bud ke-6? Pada saat daun yang kita hentikan ini, yang masih kecil ini, sama dengan daun yang terujung seperti ini. Rata ya ukuran daunnya dari sini sampai ujung. Baru kita lakukan pemangkasan di bud ke-6. Seperti ini nih. Ini tunas-tunas air harus kita buang dari awal. Nih, tidak ada tunas air di cabang tersier. Sama. Ini juga harus kita buang seluruh tunas airnya. Jadi tidak ada tunas air yang kita pelihara di cabang tersier. Tetapi cabang tersier ini saya buat dari tunas air secara keseluruhan. Ini belum menggunakan pupuk generatif. Pupuk yang kita gunakan hanya POC dari urin kelinci dan PSB saja pada pohon ini. Nah, contohnya ini juga sudah kita pangkas untuk kita buahkan. Daun terujung ini tidak kita buang. Jadi daun terujung ini kita buang setelah seprut dan membawa bunga. Seperti ini. Nih, ya, baru dua daun terujung kita buang. Sebelum seprut dan membawa bunga, daun ini tetap kita pertahankan untuk membantu proses fotosintesis. Nih. Jadi pembuahannya tidak sama. Berikutnya lagi, jika cabang-cabang tersier yang lain ini telah ditahan 12 daun dan ukurannya sudah membesar, kita juga akan melakukan pemangkasan di bud ke-6. Seperti itu. Itu untuk pembuahan pertamanya. Jadi pembuahan pertama nanti akan panen 2 tahap. Untuk yang itu kita panen, ini sudah ada bunganya, cabang-cabang tersier yang tertinggal ini. Lalu setelah semuanya kita panen, di pembuahan ketiga ya ini karena cabang tersiernya ada 3 ukuran, ini sudah kita buahkan, ini berikutnya yang masih kecil ini menyusul. Setelah kita memanennya untuk 3 kali, baru saya akan lakukan fondasi pruning dengan menyisakan 2 mata tunas di sini guna pembentukan arem tersier. Jadi anggur Jupiter itu adalah varian anggur yang sangat genjah dan mudah dibuahkan. Dan adaptasinya di tempat saya ini cukup baik karena ini tanpa greenhouse ya, musim hujan, di tempat terbuka. Lalu apakah semua cabang tersier yang berukuran pensil, belum pensil ini ya, masih satu sedotan, ketika sudah ditahan di 12 daun dan ukuran daunnya sama dengan yang di pangkal sini, lalu kita pangkas di bud ke-6 selalu membawa buah, kita lihat ke pohon yang lainnya. Oke, yang sudah kita pangkas. Ini contohnya. Ini pun sama, kita pangkas di bud ke-6. Terlihat brokolinya cukup besar di pohon ini.
Lalu ke sebelah sana, ini pun sama, bisa dilihat ya, itu tersiernya belum kita hentikan karena belum 12 daun. Dan ini sudah terlalu vigor, kita hentikan di 12 daun di sini. Lalu kita pangkas di bat ke-6 dan membawa klaster bunga Jupiter. Jadi semua yang kita pangkas di bat ke-6 semuanya membawa bunga. Itu terlihat ya. Ini juga terlihat. Gitu ya. Jadi anggur Jupiter ini merupakan anggur yang kita kenal sebagai anggur yang mudah dibuahkan atau karakternya sangat genjah. Jadi recommended sekali untuk ditanam oleh rekan-rekan semua karena perawatannya juga mudah, pemupukannya juga murah. Ini sebagai contoh, di tempat ini saya tidak menggunakan pupuk kimia, baik itu NPK maupun pupuk generatif lainnya. Tetapi ketika kita pangkas juga untuk dapat menghasilkan bunga. Nah, apakah ini nanti kita akan tetap bertahan pada dua pupuk itu, pupuk organik VOC urin kelinci dan PSB? Kita lihat nanti perkembangan tanaman, karena pada tanaman anggur itu yang membuat tanaman berbuah adalah tercukupinya nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung pembuahan atau proses generatifnya. Karena pupuk itu yang kita pahami adalah untuk menambahkan saja, karena di dalam tanah itu sudah terdapat unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ini, namun jumlahnya kurang sehingga kita memerlukan pemupukan. Jadi beberapa unsur hara mikro seperti zinc, klor, magnesium, dan unsur hara mikro lainnya belum tentu terdapat di tanah ini, dan tanaman sedang membutuhkan itu, tentunya kita harus menambahkan. Tetapi untuk kali ini kita masih menggunakan VOC dari urin kelinci dan PSB saja. Kita lihat perkembangannya nanti. Kita tidak akan paksakan menggunakan dua pupuk itu saja apabila memang tanaman membutuhkan unsur hara lainnya yang tidak terkandung atau tidak tersedia di dalam dua pupuk organik itu, dan tanah ini juga tidak menyediakan unsur hara yang cukup untuk mendukung proses generatif tanaman ini, maka kita juga harus tetap menambahkan pupuk kimia meskipun jumlahnya dalam jumlah yang sedikit. Ini masih subur, daunnya tebal-tebal. Ini sangat tebal daunnya dan tidak mudah robek. Ini penggunaan PSB, tidak mudah robek. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.